Oke, Wak, jadi kisah malam ini dikirim sama Wawa aku yang namanya Dina dari Kalimantan Timur. Halo Dina. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, Wak, aku mau jelasin dulu secara singkat tentang latar belakang Dina ini ya. Jadi sebenarnya kedua orang tuanya Dina ini bukan orang asli Kalimantan, Wak. Bapaknya berasal dari Madura, sedangkan ibunya berasal dari Malang, Jawa Timur. Sejak dulu orang tuanya Dina ini sudah merantau ke tanah Kalimantan, tepatnya di Samarinda. Sehingga Dina beserta adik-adiknya pun lahir dan besar di sana. Nah, karena sejak lahir Dina sudah menetap di Kalimantan, ketika beranjak dewasa ya Dina juga bertemu dengan jodohnya di Kalimantan juga. Kita sebut aja lah nama suaminya ini Bang Soni ya. Dan kebetulan Bang Soni ini adalah orang asli Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nah, dah tuh singkat cerita, setelah Dina dan Bang Soni menikah, mereka pun sepakat untuk mengontrak sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat Bang Soni ini bekerja. Pada saat itu Bang Soni ini bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan yang kita sebut aja lah namanya PT Maju ya. Nah, lokasi perusahaan ini berada di salah satu kabupaten di Kalimantan Timur. Nah, tempat kerjanya Bang Soni dengan rumah kontrakan mereka ini, Wak, dipisahkan oleh sebuah sungai yang merupakan hulu dari Sungai Mahakam. Dan sesuai permintaan Dina, aku nggak bisa nyebutin detail nama sungai ini, Wak, ya, karena hal ini cukup sensitif untuk Dina dan menyangkut pekerjaan Bang Soni. Jadi kalau misalnya nama sungai ini kau sebut, Nadia, ketahuan tuh nama perusahaan itu apa. Jadi tolong nggak usah disebutin. Jadi kita sebutin aja nama sungai ini Sungai Hijau, Wak, ya. Jadi anggap aja tempat kerjanya Bang Soni ini di Pulau A, rumah kontrakan mereka di Pulau B, antara A dan B dipisahkan sama Sungai Hijau. Ya, dan untuk menuju ke tempat kerjanya ini, Wak, Bang Soni harus menyeberangi Sungai Hijau dengan menggunakan perahu ataupun sampan selama kurang lebih 20 menit perjalanan. Karena memang hanya sungai itulah, Wak, salah satu akses untuk bisa menuju ke tempat kerjanya Bang Soni. Gak ada jembatan, gak ada apa, harus lewat perahu atau nggak pakai sampan. Nah, kayak gitulah. Selain menjadi satu-satunya akses, Wak, Sungai Hijau ini ternyata juga dianggap cukup sakral oleh masyarakat setempat, kata Dina. Saking sakralnya, Wak, warga di sana tuh punya semacam kepercayaan gitulah, di mana warga pendatang atau warga perantau atau warga baru yang bukan asli daerah itu disarankan untuk mengucapkan permisi atau juga meminum air yang berasal dari Sungai Hijau itu. Dan setelah mengetahui mitos itu, Dina pun selalu berucap permisi dalam hati setiap kali melintas di Sungai Hijau, sehingga Dina juga sama sekali belum pernah nih mengalami gangguan atau kejadian yang aneh-aneh pertama-tamanya memang. Tetapi, Wak, pada suatu hari adalah ini sebuah kejadian tragis yang menimpa dua warga pendatang lainnya. Dina salah satu saksinya dan Bang Soni salah satu yang terlibat di situ. Apa yang terjadi? Masuk. Nah, jadi, Wak, ceritanya pada suatu hari Dina ini sedang berbahagia karena hari itu dia tuh berulang tahun. Dina yang pada saat itu mengantar Bang Soni ke dermaga atau ke pelabuhan untuk bekerja seperti biasa ini bilang, "Sayang, hari ini kan aku ulang tahun. Ayolah kita rayain kecil-kecilan lah yang yuk. Kita pergi kemana kayak gitu. Bosan pula aku di rumah," kata si Dina. "Oh iya sayang, nanti malam kita makan-makan yuk ke kota, which is ya adalah ke kota lah gitu. Nanti abang usahakanlah pulang kerjanya lebih awal ya," kata Bang Soni. "Betul Bang ya, nanti aku tunggu di rumah Bang ya," kata. "Iya ya betul, nanti aku cantik-cantik ya." Kayak gitulah. "Dah Bang berangkat dulu ya," kata siapa ini, kata si Bang Soni kan. Setelah itu Bang Soni pun menyeberang sungai dengan menggunakan perahu. Hari itu berlalu sangat cepat, Wak, sehingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Nah, di sore itu Nadia entah kenapa Dina ini merasa ada sesuatu yang gak biasanya. Cuaca sore hari itu panas sekali, panas. Padahal langit lagi mendung-mendungnya. Sore kan harusnya gak sepanas ini entah kenapa panas. Pun nengok atas langit mendung. Dina yang sedari tadi duduk di teras sambil menunggu Bang Soni pulang pun memutuskan untuk ya udahlah aku mandi aja lah dulu. Udah gerah kali ini, tumben sore-sore ini panas ya kan. Nah, setelah mandi bukannya merasa segar, Wak, Dina ini justru merasa makin gerah lagi. Ngebatin lah Dina dalam hati kan, kok tumben lah gerah kali kan, padahal udah jam segini loh. Ada apa-apa nggak ya ini gitu. Meskipun keheranan, Dina pun yang nggak begitu ngambil pusing lah, Wak, dan lanjut berwudu melaksanakan sholat maghrib. Nah, selesai sholat maghrib Wak, tiba-tiba handphonenya Dina berbunyi dan ternyata itu adalah chat dari suaminya Bang Soni. Bang Soni bilang, "Sayang, bentar ya, aku pulangnya agak telat soalnya aku nebeng perahu bareng temanku si Mufid sama Hamzah. Aku balik nebeng mereka yang," kata Bang Soni. "Oh iya Bang, nggak apa-apa, jangan malam-malam ya," kata. "Iya yang bentar lagi kok kami pulang," katanya. Tapi, Wak, setelah beberapa saat ditunggu, Bang Soni ini nggak kunjung balik juga.